penting, seolah-olah dari sumber yang resmi. Mereka menyamar seolah-olah mereka itu pihak yang resmi atau terpercaya. Nah, yang menariknya mereka bukan berasal dari kota yang besar seperti Jakarta, bukan lulusan kampus ternama, ya, tetapi mereka itu cuma lulusan SMK Multimedia di Kupang. Kita tahu persis, saya tahu persis gimana SMK itu di daerah Kupang. Tentu sekarang mungkin akan lebih bagus, tapi zaman saya tahu persis kualitasnya seperti apa, Bapak Saudara. Tetapi yang luar biasanya, setelah anak muda ini tamat, dia itu belajar otodidak, ya. Dia belajar otodidak tentang gimana caranya programming. Dia belajar otodidak tentang keamanan cyber melalui internet. Dia belajar otodidak dan pada akhirnya dia benar-benar ahli di sana. Kemampuannya itu bukan sekedar pintar, tapi ini kategori elit, Bapak Saudara. Ya, ini kategori elit luar biasa. Sehingga dia bisa menciptakan alat peretas yang canggih, bisa menembus OTP, Bapak Saudara. Kita kan nggak biasa kasih OTP kita ke siapapun juga, tapi itu bisa ditembus sama dia. Bahkan dia bisa menembus perlindungan Microsoft 365 yang berlapis, itu juga bisa dibobol sama dia. Jadi dari sebuah rumah yang sederhana di kota Kupang, dia itu membangun bisnis digital ini, ya, yang ilegal ini, untuk pada akhirnya menjual alat hacking ke seluruh dunia. Bukan di Indonesia, Bapak Saudara, tapi seluruh dunia, dan itu korbannya ribuan korban. Dan korban terbanyak ada di mana, Bapak Saudara? Ada di Amerika. Luar biasa. Anak muda ini sangat pintar, Bapak Saudara, sangat pandai. Satu sisi saya sangat bangga, orang Kupang ada yang pandai seperti ini, luar biasa, Bapak Saudara, ya. Tapi satu sisi yang lain nanti kita lihat, kadang waduh, kok kepandaiannya dipakai untuk hal yang salah, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, dia itu menipu banyak korban dan kerugian itu ratusan miliar, Bapak Saudara. Dan keuntungan yang didapat dari tahun 2019 sampai tahun 2026, ya, ada 6 tahun, 7 tahun, dia dapat keuntungan 25 miliar. Luar biasa. Jadi dia nggak perlu nonton tutorial 1M sebelum 30 tahun, nggak perlu. Dia bisa 25M dalam waktu 7 tahun, Bapak Saudara. Luar biasa. Itu makanya saya katakan pintarnya itu elit. Nah, Bapak Saudara, pada akhirnya butuh kerjasama Bareskrim Polri sama FBI turun tangan untuk apa? Untuk menangkap kedua pelaku ini. Dan pada akhirnya mereka itu diproses. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, bayangkan seorang anak muda punya kemampuan yang luar biasa, ketekunan belajar yang tinggi, punya potensi yang besar. Tetapi persoalannya dipakai untuk hal yang salah. Dipakai untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Dipakai untuk apa? Untuk kepuasan daripada dirinya sendiri. Ini luar biasa. Punya kepintaran, punya segala yang diinginkan oleh orang. Orang ingin seperti itu. Tapi semuanya dipakai hanya untuk kepentingan pribadi. Dipakai untuk arah yang salah, untuk memuaskan apa yang diinginkan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia punya pikiran yang hebat, kemampuan yang langka, bahkan jiwa entrepreneurnya itu luar biasa, Bapak Saudara. Tetapi masalahnya, semuanya itu dipakai untuk mendapatkan uang, untuk mengumpulkan harta. Karena itu polisi akhirnya menyita mobil-mobil mewahnya yang dia punya. Semuanya itu disita, diambil, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, bagi saya persoalannya utamanya di sini adalah bukan karena kepintarannya. Semua kita butuh pintar, kita butuh cerdas, kita butuh pandai. Karena itulah kita sekolah, Bapak Saudara. Tapi persoalannya adalah pada fokus hatinya. Fokus hatinya itu bukan kepada Tuhan, tapi fokus hatinya itu pada kepentingannya. Bagaimana dia bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan dia. Bapak Saudara yang terkasih, dalam kasus ini, uang itu saya katakan telah menjadi tuan. Telah menjadi tuan bagi diri dia. Kepuasan dunia itu menjadi tuan bagi diri dia, sehingga pada akhirnya itulah yang menggerakkan dia, mengontrol dia, dan menggerakkan dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah seperti itu. Bapak Saudara, saya percaya ini hanyalah salah satu contoh, ya, contoh nyata dan contoh kecil mungkin, ya, yang dialami oleh banyak orang di dunia ini, atau termasuk diri kita. Ada orang yang menjadikan uang itu sebagai tuan, tetapi ada juga orang yang menjadikan hal-hal lain itu menjadi tuan. Misalnya kekuasaan, misalnya jabatan, misalnya apa? Prestasi, misalnya apa? Kenyamanan, popularitas, pengakuan, atau waktu dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa dijadikan tuan atas dirinya. Walaupun mungkin dia adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bisa jadi tuan yang sebenarnya dalam hati dia bukan Tuhan Yesus. Tetapi hal-hal yang selama ini dia kejar, yang dia prioritaskan di dalam kehidupannya. Bapak Saudara yang terkasih, sebenarnya persoalan manusia itu bukan sekedar apakah ia punya talenta atau tidak.
Apakah dia itu pandai atau tidak? Apakah dia kaya atau tidak? Dia punya uang atau tidak? Semua itu kita butuhkan. Tuhan tahu kita butuh itu semua. Saya juga butuh itu semua. Bab Sarah juga butuh itu semua. Tapi yang menjadi masalahnya, persoalannya adalah siapa yang menjadi Tuhan di dalam hati kita? Siapa yang menjadi Tuhan atas hati kita? Ketika semuanya itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Bab Sarah yang terkasih, kalau kita mundur 3 perikop bacaan kita, ya, kita akan menemukan satu contoh orang yang menjadikan kekuasaan sebagai tuannya. Mundur 3 perikop, di sana kita akan ketemu Raja Herodes. Raja Herodes katakan dia dengar tentang Yesus, lalu dia gelisah. Dia baru saja membunuh Yohanes Pembaptis. Lalu dia dengar tentang Yesus, ini siapa lagi nih yang hidup? Siapa lagi yang membuat mujizat? Herodes itu sangat takut kalau kehilangan kuasa. Jadi yang menjadi tuan bagi Herodes itu adalah kekuasaan. Lalu kalau kita mundur 2 perikop sebelumnya, kita juga akan ketemu contoh yang tersirat ketika orang mencari Yesus. Tujuan orang banyak saat itu mencari Yesus. Apakah benar-benar mereka cari Yesus karena Yesus itu Tuhan atas hidup mereka? Atau jangan-jangan mereka cari Yesus karena apa? Karena mereka pengen makan roti. Karena itu di bagian lain Yesus pernah menegur, kamu mencari aku bukan karena aku, tapi karena apa? Karena kamu sudah makan roti yang aku berikan kepada kamu. Artinya mereka cari Yesus bukan karena Yesusnya, tapi mereka punya Tuhan yang lain, kebutuhan kehidupan mereka. Mereka cari Yesus untuk apa? Untuk kiranya mereka dicukupkan untuk kebutuhan itu. Lalu kalau kita mundur 1 perikop, ini perikop yang makin dekat, Bapak besar, ya, kita akan ketemu lingkaran yang lebih dekat lagi, yaitu ketika Yesus itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-murid ikut Yesus setiap hari. Tapi kita menemukan di sana, ya, ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka, Yesus menemukan begitu banyak, ya, motivasi yang keliru di dalam hati mereka. Karena itu Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku menurut kamu? Dari pertanyaan ini kepada semua murid yang ada, hanya satu orang yang jawab, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus katakan, engkau Mesias dari Allah. Bapak besar yang terkasih, ini jawaban yang tepat. Namun belum tentu lahir dan dimaknai dari hati yang benar. Setuju Bapak Saudara? Kita bisa paham, pandai banyak hal. Saya sekolah teologi, saya bisa kuasai banyak hal. Tapi belum tentu itu dimaknai dengan benar untuk dijalani dalam kehidupan ini. Sama Bapak Saudara, kita bisa dengar firman Tuhan yang benar, dimanapun kita cari sumber yang terpercaya, kita bisa dapat semuanya itu. Tapi belum tentu kita memaknai itu dengan benar, lalu kita hidupi itu. Petrus menjawab, engkau Mesias dari Allah. Ini jawaban yang tepat, tapi belum tentu dimaknai dengan benar. Karena itu kalau kita melihat perikop yang paralel, itu ada di dalam Matius 16. Di sana juga bicara tentang menyangkal diri. Di sana Yesus justru menegur Petrus. Karena Yesus bercerita, saya akan menderita, mati, disalib. Lalu Petrus menegur dia, jangan terjadi seperti itu. Apa kata Yesus kepada Petrus? Nyala engkau, iblis. Bapak saudara, ini artinya sebenarnya tersirat yang menjadi tuan di dalam diri murid-murid itu. Pada saat itu Petrus itu apa sebenarnya? Jangan-jangan dia ikut Yesus karena tuan yang sebenarnya bukan Yesus, tapi apa? Dia pengen punya posisi. Dia pengen punya jabatan. Kalau benar Yesus itu menjadi Mesias, Mesias politik yang diharapkan bangsa Israel. Karena itu nggak heran satu hari datang ibu daripada Yakobus dan Yohanes meminta jabatan kepada Yakobus dan Yohanes. Kalau kelak engkau menjadi raja, kasih satu tempat di kiri, lalu satu di kanan. Ini artinya apa, saudara? Murid-murid yang dekat dengan Yesus, tapi mereka itu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Mereka menjadikan Yesus untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan, inginkan, jabatan. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dikatakan Herodes itu ingin ketemu Yesus pada bagian ini. Dia pengen ketemu Yesus. Orang banyak ingin datang cari Yesus. Dan murid-murid tiap hari bersama dengan Yesus, ikut Yesus. Tetapi mereka mengikuti Yesus, Bapak Sarah. Ya. Mereka mengikuti Yesus, ya, bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi mereka mengikuti Yesus untuk memakai dia dalam tanda kutip, mendukung apa yang sudah menjadi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi ikut Yesus tapi nggak jadikan Yesus Tuhan, tapi untuk mendukung Tuhan yang sudah ada di dalam diri mereka.
Bapak saudara, hari ini kita datang ikut Yesus. Apakah benar Yesus itu benar-benar jadi Tuhan atas diri kita? Atau jangan-jangan kita bisa datang dan terjebak. Kita datang cari Yesus yang Tuhan sejati, tapi sebenarnya untuk mendukung tuan-tuan kecil yang sudah ada di dalam diri kita, yang tidak mau kita lepaskan dari diri kita. Karena itulah Bapak saudara, Yesus katakan setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Mari kita baca sama-sama ya Bapak saudara. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Amin. Bapak saudara yang terkasih, ini bukan firman yang gampang Bapak saudara. Gampang bagi saya untuk dikhotbahkan, tapi sangat sulit untuk kita hidupi. Bicara tentang tuan-tuan kecil yang ada dalam diri kita. Bapak saudara, karena itu sesuai tema kita hari ini, menyangkal diri, hidup dengan tuan yang berbeda. Kita akan belajar setidaknya ada 3 hal Bapak saudara. Ya, menyangkal diri dimulai dari yang pertama, kesadaran. Ya, kesadaran bahwa kita sedang mengikuti Tuhan yang rela melepaskan hak dan kenyamanannya demi keselamatan kita. Kita harus mulai dari kesadaran ini Bapak saudara. Kita harus mulai sadar, saya ikut Tuhan yang punya tempat yang nyaman di surga. Gak ada tempat yang nyaman, paling nyaman selain di surga. Walaupun hari ini kalau Bapak saudara mau ke sana, Bapak saudara belum mau ke sana bukan? Gak ada yang mau buru-buru ke sana bukan? Atau ada yang mau pergi ke tempat yang paling nyaman? Gak ada. Kalau kita mau susah-susah, berjelelah, cari tempat yang aman sementara di dunia, kita mau. Tapi kalau suruh ke surga hari ini, nggak ada yang mau, Bapak saudara, ya, saya percaya. Bapak saudara, kita harus mulai dengan kesadaran. Yesus yang kita ikuti itu, dia itu rela melepaskan haknya, kenyamanannya, untuk datang demi kita, orang-orang berdosa. Pada bacaan kita, Bapak saudara, frasa mau ikut aku, nah, Bapak saudara, itu ada satu terjemahan yang dihilangkan dan digabung. Ya, kata mau ikut aku sebenarnya dalam terjemahan aslinya itu dikatakan mau datang mengikuti. Jadi kata datangnya itu digabung sama kata mengikuti. Jadi maksudnya adalah kata mau datang ini penekanannya adalah dibangun di atas sebuah kesadaran. Jadi Yesus mau bilang, kalau kamu mau datang cari aku, ikut aku, kamu harus sadar siapa saya. Gitu. Kalau kamu mau datang ikut aku, mau jadi muridku, kamu harus mulai dengan kesadaran siapa saya sebenarnya. Dan persoalannya yang gak disukai orang banyak pada saat itu adalah Yesus katakan, siapa Yesus dalam konteks itu? Kalau kita baca ayat 22, Bapak saudara, kita mundur 1 ayat ke belakang, kita akan ketemu siapa Yesus yang harusnya disadari oleh orang banyak saat itu dan disadari oleh kita. Dikatakan ayat 22, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini Yesus yang dia tampilkan profilnya. Anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus mulai dengan apa? Mau menunjukkan setidaknya Yesus itu adalah Allah. Tapi dia memutuskan untuk jadi manusia dan menebus orang berdosa. Lalu Yesus juga menunjukkan Yesus itu rela meninggalkan hak dan kenyamanannya demi kita pada akhirnya boleh diselamatkan. Kita pada akhirnya punya tempat yang nyaman secara kekal. Yesus menunjukkan Yesus itu rela mati di salib sebagai Mesias demi melepaskan kita dari semua tuan-tuan palsu, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan berhala yang selama ini mungkin mengikat diri kita. Karena itu berbicara tentang kesadaran artinya apa? Berbicara tentang kita harus mengakui, kita harus menerima bahwa Yesus yang saya ikuti itu bukan Yesus yang digambarkan selalu memberikan berkat yang saya cari. Amin Bapak saudara. Tapi Yesus yang saya ikuti, yang saya sembah setiap hari, setiap minggu adalah Yesus yang datang, menderita, mati bagi diri saya. Bapak saudara, kalau kita mulai dengan kesadaran ini, maka saya percaya tuan-tuan palsu yang bertata dalam diri kita perlahan-lahan terkikis dan pada akhirnya bisa hilang di dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak memahami bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, meninggalkan segala kenyamanannya dan menderita demi saya, pada akhirnya kita berpikir kita hanya membutuhkan berkat-berkat yang baik di dalam kehidupan ini. Bapak saudara yang terkasih, menyangkal diri dimulai ketika kita sadar kita sedang mengikuti Tuhan yang tidak mempertahankan apapun. Tidak mempertahankan apapun. Turun dari surga, jadi manusia demi saya dan Bapak saudara sekalian. Karena itu Bapak saudara, bagi saya tidak berlebihan kalau Tuhan minta kita menyangkal diri. Amin Bapak saudara. Amin. Gak berlebihan Bapak saudara. Karena dia sendiri
menyangkal diri dalam tanda kutip, dia nggak berdosa, tapi dia menyangkal apa yang dia miliki datang demi diri kita. Jadi sekali lagi bagi saya, kalau Tuhan minta kita menyangkal diri, harusnya itu bukan permintaan yang berlebihan. Karena dia sendiri sudah menjalani itu. Dia sendiri sudah melakukan itu. Yang kedua, Bapak Saudara, menyangkal diri itu dapat terjadi ketika ada kesediaan ya untuk hidup di belakang Tuhan, bukan berusaha dalam tanda kutip memimpin Tuhan. Ya Bapak Saudara ya, kesediaan untuk hidup di belakang Tuhan, bukan berusaha untuk apa dalam tanda kutip memimpin Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak bisa dipimpin Bapak Saudara. Ini saya katakan dalam tanda kutip. Bapak Saudara, banyak orang mau ingin keselamatan, tetapi tidak mau dipimpin oleh Yesus. Banyak orang mau berkatnya, tapi tidak mau hidup sesuai tuntutan firman Tuhan. Saya juga bisa begitu Bapak Saudara. Bapak Saudara juga bisa seperti itu. Kita bisa seperti itu. Kita mau yang baik, keselamatan Tuhan berikan. Tapi kalau disuruh pikul salib ikut Yesus, pikir-pikir dulu Bapak Saudara ya. Kita mau berkatnya, Tuhan tolong berkati hidup saya. Kasih berkat, tapi Tuhan bilang sekarang jalani kehidupan seperti ini. Kita cenderung untuk apa? Menolak, bahkan kadang kita melarikan diri. Banyak orang itu mau ikut Yesus, tapi hanya mau berkatnya, tapi tidak mau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Saudara terkasih, kita datang kepada Tuhan, tetapi kita ingin memegang kendali penuh kehidupan kita. Kita datang, kita menyembah Tuhan, tapi masalahnya, kendalinya masih ada pada diri kita. Bapak Saudara terkasih, namun saya percaya, ketika bicara tentang mengendalikan hidup ini Bapak Saudara, ya, saya percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Saudara, latar belakang saya kacau balau, berantakan. Saya memang tidak punya cita-cita, bahkan mimpi untuk jadi hamba Tuhan. Nggak ada sama sekali. Dulu waktu masih di Kupang, tamat SMA, mama saya bilang, kamu sekolah pendeta aja. Saya bilang, ngapain jadi pendeta gitu ya, ngapain nggak ada kerjaan ya, susah nanti jadi pendeta gitu ya. Tapi nggak susah-susah amat sih sebenarnya ya, Bapak Saudara ya. Yang penting kita percaya Tuhan pelihara kita, Bapak Saudara. Bapak Saudara, saya nggak mau, saya tolak jadi pendeta. Ngapain jadi pendeta? Saat itu saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan. Walaupun jarang berdoa awalnya Bapak Saudara ya, tapi saya berdoa gimana ya ke depan gitu Bapak Saudara. Tapi akhirnya ada satu tawaran datang kepada saya, suruh merantau ke Jakarta, kerja di Jakarta, ikut abang-abang Bapak Saudara ya. Om diketahui lah kalau kita orang Kupang ikut abang-abang di Jakarta, mereka udah duluan buka jalan, kita tinggal datang, ada kerjaan apa kita bisa kerja. Pada akhirnya saya datang ke Jakarta, saya mengalami kasus yang besar, ya bentrok dan lain sebagainya, nyawa saya terancam. Saya itu dan teman-teman lari ke daerah Puncak, Bapak Saudara. Di sana itu ada satu gereja, namanya Gereja Kependrei. Itu jemaatnya dikit, lebih dikit dari sini, Bapak Saudara. Lebih sangat sedikit. Ya, gerejanya cuma 15 orang jemaatnya. Ya, anak mudanya itu 5 orang. Ya, saya salah satu pemudanya saat itu, Bapak Saudara ya. Lalu dalam salah satu khotbah, pendeta itu bilang begini, Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Saya kaget, masa sih Tuhan mengasihi orang berdosa? Karena saya tahu saya orang berdosa. Saya tahu nggak ada masa depan lagi bagi diri saya. Saya tahu udah nggak ada jalan lagi bagi diri saya. Hidup saya udah selesai. Saya mempermalukan bukan Tuhan. Saya merasa saya mempermalukan orang tua saya di kampung halaman saya. Selesai hidup saya. Tetapi waktu pendeta itu ngomong, Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan datang ke dunia cari orang berdosa. Hati saya tergerak. Saya belum pernah dengar firman Tuhan tentang anugerah Tuhan. Saya dari gereja latar belakang Gemit. Saya hafal 10 Komentar Taurat, doa Bapa kami. Banyak suka ikut cerdas cermat Bapak Saudara. Tapi itu semua tuntutan hukum Bapak Saudara. Tapi bicara anugerah Tuhan, saya belum pernah dengar itu masalahnya. Dan di tempat itulah, di tempat yang dikit itulah, tempat pengasingan itulah, Tuhan itu proses saya. Tuhan itu tangkap saya. Tuhan itu ubah hati saya. Pada akhirnya puji Tuhan, saya bisa dilepaskan dari begitu banyak tuan-tuan palsu, ikatan-ikatan itu dalam diri saya. Karena itu bagi saya, kalau bicara menyangkal diri, itu berat. Tapi bukan berarti nggak bisa. Setuju Bapak Saudara ya? Bukan berarti nggak bisa. Kalau di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melepaskan kita dari segala macam ikatan apapun juga. Asalkan kita datang sungguh-sungguh, berlutut, meminta kepada Dia, Tuhan, tolong saya nggak bisa lepas dari ikatan ini. Tuhan, tolong saya nggak bisa lepas dari Tuhan ini. Tuhan, bantu saya, tolong saya keluar dari ikatan ini. Karena ikatan yang ada cenderung bukan untuk membuat kita menjadi sukses, menjadi nyaman, menjadi berhasil. Ikatan itu cenderung untuk apa? Menghancurkan diri kita.
Mungkin awalnya itu kelihatan buat kita happy, tapi ujung-ujungnya sama seperti dua anak muda tadi, ujung-ujungnya hancur. Masa depan mereka itu jadi hancur. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, dalam konteks bacaan kita, kata mengikuti aku itu berarti orang itu memilih untuk berjalan di belakang Yesus. Jadi kata mengikuti itu bicara tentang murid. Murid pada zaman itu artinya berdiri berbaris di belakangnya gurunya, yaitu Yesus. Jadi konteksnya jadi satu baris sama Tuhan Yesus. Yesus jalan kemana, mereka ngekor dari belakang. Itu konsep murid. Jadi kalau kata Yesus, waktu Yesus bilang, ikut aku, artinya kamu harus jadi murid dan aku jadi gurunya. Atau dalam konteks yang lain, kamu jadi hamba dan aku jadi tuannya. Tapi persoalan banyak orang hari ini, ikut Yesus, berbaring dalam barisan Yesus, tapi nggak mau jadikan Yesus itu sebagai guru. Ikut Yesus, tapi tidak memposisikan diri sebagai hamba. Yesus itu bukan Tuhan atas dirinya. Karena itu Bapak Saudara, kita perlu belajar untuk tidak sekedar percaya, tapi benar-benar menaklukkan diri kita jadi hamba, jadi muridnya Tuhan Yesus. Kita menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus. Saya nggak tahu Bapak Saudara, hari ini Bapak Saudara, tuan-tuan kecilnya apa. Kalau diri saya, beberapa waktu belakangan saya bergumul tentang harga diri. Saya beberapa waktu lalu, satu gereja di tempat saya melayani, ya, saya dan gereja, majelis-majelis dan orang-orang di sana, kami itu mengalami satu tindakan yang bagi kami tidak adil, sangat-sangat tidak adil, termasuk kepada diri saya. Sangat berat, Bapak Saudara. Itu butuh waktu berbulan-bulan untuk menangis dan berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Kami merasa kami diperlakukan tidak adil oleh pihak-pihak tertentu. Bapak Saudara, kami berdoa bergumul, Bapak Saudara. Khususnya saya salah satu korbannya. Kami berdoa, menangis, bergumul. Tuhan tolong berbelas kasihan kepada gereja ini, kepada diri saya. Bapak Saudara, pada sisi yang lain, orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak adil, tidak benar itu, semakin menjadi-jadi. Semakin menekan, semakin menjadi-jadi, memfitnah, membuat cerita-cerita yang seolah-olah menekan kami dan menyudutkan kami. Bapak Saudara, waktu dengar itu, telinga saya panas. Telinga kami panas. Apalagi saya, Bapak Saudara. Saya sudah bertobat, tapi saya masih orang Kupang, Bapak Saudara, ya. Telinga saya panas, Bapak Saudara, ya. Rasanya mau balas, Bapak Saudara, ya. Rasanya mau ketemu orangnya, mau ngomong, Bapak Saudara. Hampir-hampir, apa saya sudah bertobat atau belum, gitu. Itu pergumulan di hati saya. Bapak Saudara, saya berdoa bergumul sama Tuhan. Waktu tekanan itu datang, godaan itu datang, tuan-tuan kecil itu bersuara di hati saya. Saya bergumul sama Tuhan. Saya kembali ke kamar, saya berlutut, saya menangis, saya berdoa. Saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, tolong saya. Kalau saya nggak kendalikan diri saya bisa hancur. Saya bisa berantakan. Bapak Saudara, Pendeta Jimmy Lucas telepon saya, Bapak Saudara. Dia tahu persoalan saya. Dia lihat posting-posting di Instagram, jemaat posting itu udah nggak bisa terkendali. Udah viral. Dia telepon saya, dia bilang, Yudin, sudahlah, ya, sudahlah, tenanglah, kita hamba Tuhan. Sudahlah, kita orang Kristen. Bapak Saudara, perkataan itu menenangkan saya. Saya bergumul, Bapak Saudara. Saya bergumul berdoa sama Tuhan. Yang jadi Tuhan saya di dalam konteks itu, apakah saya atau Tuhan Yesus? Saya mendapati, jangan-jangan Tuannya itu harga diri saya. Saya nggak mau harga diri saya diinjak-injak. Padahal Alkitab katakan kadang Tuhan izinkan itu, mempermalukan diri kita. Kadang Tuhan izinkan orang-orang yang merendahkan kita, membuli kita, ya, memfitnah kita dan lain sebagainya. Saya menyadari, rupanya saya bergumul dengan Tuhan, harga diri. Harga diri saya khawatir nama saya jelek di mana-mana. Saya khawatir nama saya rusak di mana-mana sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak Saudara, karena itu kita perlu belajar apa yang menjadi Tuhan atas diri kita hari ini. Apa yang kalau diusik, diganggu, disentuh, kita bisa teriak. Apa yang kalau Tuhan ambil atau Tuhan, ya, ada orang sentuh, kita bisa teriak. Dan kita rasanya pengen marah, pengen perang, pengen membalas dan lain sebagainya. Bisa jadi Tuhan kita itu ambisi, kenyamanan, ego, ya, kekuasaan, waktu, kenyamanan, dan apapun juga itu. Bapak Saudara yang terkasih, karena itu kita perlu belajar sekali lagi. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan satu kesadaran. Ya, yang jadi Tuhan itu bukan kita. Yang jadi Tuhan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, Bapak Saudara. Yang jadi Tuhan itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Tuhan atas semua yang kita miliki. Atas apapun juga. Atas harta, atas kesuksesan, atas apapun juga. Dia sesungguhnya Tuhan atas semuanya itu. Yang terakhir, Bapak Saudara, yang ketiga,
Ketika kita bicara tentang menyangkal diri, itu artinya kita perlu menata ulang prioritas kita. Ya, kita perlu menata ulang prioritas kita, ya, memilih kehendak Yesus di atas kenyamanan pribadi kita. Bapak saudara, saya teringat dengan seorang anak muda yang dulu saya layani, Bapak saudara. Dia itu sempat berhenti dari kerjaannya, ya, berhenti dari pekerjaan dia yang lama, lalu dia itu apply kerjaan baru tapi nggak dapat. Pak, anaknya itu punya potensi, pintar, ya, aktif melayani Tuhan di gereja, tapi dia bergumul sekali. Ada beberapa bulan itu dia nggak dapat kerjaan, ya, dia nggak dapat kerjaan, Bapak saudara. Dia bergumul tentang kerjaan dan susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi Bapak saudara, satu hari tiba-tiba ada tawaran dari satu perusahaan yang besar. Kalau saya sebut, Bapak saudara pasti tahu karena dekat dengan lokasi ini, Bapak saudara. Perusahaan itu besar dan gajinya itu besar. Dan juga posisinya lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi gajinya itu dicerita 2 kali lipat daripada gaji sebelumnya. Tetapi ada syaratnya. Dia harus masuk hari Sabtu dan hari Minggu. Bapak saudara, kalau ditawar dengan seperti ini gimana, Bapak saudara? Nggak ada kerjaan, kita lagi nganggur. Ya nggak apa-apa kalau ibadahnya 3 kali ibadah sore gitu ya, cari aman, Bapak saudara ya. Ya, tapi kan kadang prioritas hati kadang nggak begitu, Bapak saudara. Anak muda kita saya di gereja sebelumnya itu ibadahnya 4 kali. Ya, 7.30, jam 10 ada 2, lalu jam 5 sore. Ya, jadi dia bisa ibadah sore. Tapi Bapak saudara, dia itu nggak damai. Karena dia datang ke gereja, memang dia beribadah. Dia komunitas pagi, tapi bukan sekedar beribadah. Dia juga melayani Tuhan. Hari Sabtu biasa dipakai untuk apa? Persiapan. Hari Minggu itu betul-betul dia serahkan fokus untuk melayani Tuhan. Pada akhirnya dia bergumul. Tawaran gaji gede, posisi lebih tinggi. Tapi masalahnya harus masuk hari Sabtu dan Minggu. Dan itu pasti mengorbankan banyak hal, khususnya dalam relasi dia dengan Tuhan, dalam pelayanan dia dengan Tuhan. Pada akhirnya dia memilih untuk tidak ambil. Tapi Bapak saudara, yang luar biasanya, nggak lama setelah itu Tuhan benar-benar kasih dia satu pekerjaan yang lain. Nah Bapak saudara, perhatikan Bapak saudara, kadang pilihan kita itu menunjukkan prioritas kita. Bapak saudara, siapa yang kita prioritaskan? Kalau kita itu dalam keadaan terdesak, kita lagi butuh, siapa yang kita prioritaskan? Dan pilihan kita itu menunjukkan apa prioritas di dalam hati kita. Saya percaya anak muda itu bergumul hebat. Itu nggak gampang. Jangan bilang karena dia udah rohani jadi gampang pilihannya. Nggak segampang itu. Karena namanya kebutuhan hidup, Bapak saudara. Bapak saudara, kalau Bapak saudara merantau dan nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga, lalu nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada tawaran, itu gampang sekali atau mudah sekali kita tergoda. Tetapi Bapak saudara, prioritas kita pada akhirnya memimpin kepada pilihan kita. Dan anak muda ini memilih untuk apa? Untuk tidak ambil. Dia memprioritaskan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang memberikan yang baik bagi dirinya. Bapak saudara, ada contoh yang lain, Bapak saudara. Saya juga pernah melayani satu keluarga, Bapak saudara. Satu pasangan suami istri dan seorang anak yang sudah remaja. Bagi saya keluarga ini susah untuk bukan diatur lah, dibimbing. Kalau diatur katanya kasar ya, Bapak saudara. Dibimbing, Bapak saudara. Bapak saudara, mereka itu cuma datang beribadah kalau cuma hari Minggu pertama. Bapak saudara, itu karena ada apa? Ada perjamuan kudus, Bapak saudara. Jadi perjamuan kudus itu kayak sakral sekali, ya. Memang sakral, Bapak saudara ya. Tapi itu sepertinya buat kita jadi suci gitu ya. Jadi cuma datang ampuni dosa, terima perjamuan kudus, bersatu sama Tuhan Yesus, lalu pulang. Jadi minggu kedua, ketiga, keempat itu nggak pernah kelihatan di gereja. Saya itu bergumul sekali untuk membina mereka, membimbing mereka. Saya besuk mereka, saya telepon mereka, bahkan video call mereka ngobrol dari hati ke hati. Ciko, ayolah datang ke gereja. Ayolah kasih teladan bagi anak. Anaknya kan remaja, butuh komunitas juga. Ayolah ibadah. Mau dari sisi teologi lah, apalah, praktis lah, semua udah dijelaskan. Tapi begitu sulit untuk apa? Untuk membimbing mereka, mengajak mereka. Tapi Bapak saudara, saya sabar jalanin. Kurang lebih 1 tahun, Bapak saudara. Bapak saudara, kalau 2-3 kali kalau kita udah nggak mempan, kita cabut, Bapak saudara ya. Tapi saya sabar 1 tahun, Bapak saudara ya. Saya sabar 1 tahun. Saya bayangkan sabar 1 tahun itu, Bapak saudara. Demikian Tuhan sabar bagi kita puluhan tahun, Bapak saudara ya. Luar biasa Tuhan kita, Bapak saudara ya. Kita baru sabar 3 hari, 1 minggu, 1 tahun. Tapi Tuhan sabar sama kita, itu seumur hidup kita. Bapak saudara, saya belajar sabar. Puji Tuhan, pelan-pelan pada akhirnya dia datang. Lalu dia meninggalkan apa? Setiap minggu dia kemana? Setiap minggu itu dia apa? Ikut Car Free Day, Bapak saudara. Setiap minggu dia kemana? Ikut teman-temannya jogging. Setiap minggu dia kemana?
Ya dia bisa kemana-mana Bapak Saudara. Ke mall, kemana jalan-jalan dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa pilih jam ibadah sore. Kalau memang dia orangnya mau olahraga. Bisa sore ibadah. Tapi itu pun tidak dilakukan. Bapak Saudara, sekali lagi, saya mau katakan, pilihan kita menunjukkan prioritas kehidupan kita. Ya, pilihan kita itu menunjukkan prioritas kehidupan kita. Apa yang kita pilih? Apakah itu terkait dengan kenyamanan kita? Ya, apakah itu terkait dengan kenyamanan kita? Atau terkait dengan kebutuhan kita? Ataukah kita memilih untuk apa? Ikut Tuhan. Sama seperti apa yang Tuhan inginkan dari diri kita. Bapak Saudara, saya percaya pergumulan-pergumulan seperti ini, pilihan-pilihan hidup itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu siapa Tuhan yang kita percayai, pada akhirnya kita memprioritaskan untuk pilih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita memprioritaskan untuk apa? Mengutamakan Dia di dalam kehidupan ini. Walaupun godaan itu datang, godaan itu selalu ada. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan yang kita ikuti, pada akhirnya kita akan memilih Dia, kita akan prioritaskan Dia. Karena itu Bapak Saudara, kata memikul salib setiap hari dan mengikuti aku, ini bicara tentang apa? Ini bukan bicara tentang kita perlu bawa salib kemana-mana. Bukan Bapak Saudara. Kita perlu membawa Alkitab kemana-mana. Bukan Bapak Saudara. Tetapi ini bicara tentang kita belajar untuk taat. Taat bukan hanya sekedar taat, tapi taat dan setia sampai akhir kehidupan kita. Kita belajar taat dan setia. Memikul salib artinya ikut jalannya Tuhan. Ikut kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita belajar untuk ikuti. Bukan hanya sekali, dua kali. Tapi seumur hidup kita perlu belajar taat. Kita bahkan belajar taat. Mengalahkan apa? Kenyamanan diri kita. Mengalahkan bahkan apa? Kerinduan-kerinduan kita. Mengalahkan apa? Berbagai macam mimpi-mimpi kita. Kita perlu belajar untuk apa? Mengalahkan kita semua. Bapak Saudara yang terkasih, jadi ketika berbicara tentang memikul salib, bukan berbicara tentang persoalannya bukan bicara tentang pertama-tama kita harus menderita. Pikul salib tidak harus selalu menderita, Bapak Saudara. Yang kita selalu bayangkan sehingga kita nggak jalani, karena kita membayangkan pasti menderita. Pikul salib itu bukan pertama-tama soal menderita, tapi pikul salib itu pertama-tama soal prioritas hati. Banyak orang menderita, tapi hatinya damai. Benar Bapak Saudara. Banyak orang itu bisa hidup dalam kenyamanan, tapi hatinya nggak damai. Karena dia nggak mau pikul salib. Itu bisa terjadi Bapak Saudara. Kalau kita ikut Tuhan, walaupun sulit, tapi hati kita bisa damai, Bapak Saudara. Hati kita bisa tenang. Bapak Saudara mungkin pernah alami, kita nggak punya duit, kita nggak punya apa-apa. Tapi kenapa hati kita bisa tenang waktu kita sedang doa sama Tuhan? Itu bisa terjadi. Dan saya mengalami itu berulang-ulang kali, Bapak Saudara, dalam kehidupan ini. Waktu saya mulai khawatir bergumul, ya, mikir masa depan, anak-anak saya mau gimana, sekolahnya mau bagaimana. Saya datang ke kamar, saya berlutut, saya berdoa. Tuhan kasih ketenangan kepada hati saya. Saya damai, saya tenang. Saya yakin Tuhan pasti pelihara. Karena Amsal bilang apa? Masa depan orang percaya itu sungguh ada. Harapan orang percaya tidak pernah akan hilang. Terkadang yang kita khawatirkan itu masa depan. Tapi Tuhan bilang apa? Masa depan itu sudah ada. Tuhan sudah siapkan. Harusnya yang kita pikirkan bukan masa depan lagi. Karena Tuhan sudah siapkan. Yang kita pikirkan bagaimana kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin Bapak Saudara ya. Saya percaya firman Tuhan harusnya meneguhkan kita, membuat kita pada akhirnya benar-benar kita prioritaskan kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara, saya bersyukur pada jemaat itu. Sekarang ke gereja bukan hanya sebulan sekali lagi Bapak Saudara ya. Sekarang setiap minggu ke gereja, anaknya rajin pelayanan di remaja. Hati saya bersyukur sekali. Sabar 1 tahun, kayaknya terbayar lunas Bapak Saudara ya. Luar biasa, anaknya aktif lagi. Anaknya pintar lagi, bisa jadi worship leader lagi. Luar biasa. Bapak Saudara, kalau kita memprioritaskan Tuhan, pada akhirnya kita setia ikut Tuhan. Kita bukan datang cari Tuhan, ya sesekali, sesuka kita. Ya kalau ada waktu, tapi kita utamakan Dia. Karena kita tahu Dia Tuhan kita, bukan kita Tuhan dalam kehidupan Dia. Slide terakhir saya Bapak Saudara, ketika Kristus benar-benar menjadi Tuhan atas hidup kita, atas hidup seseorang, maka kehendak diri kita tidak lagi menjadi pusat. Kita bukan lagi menjadi pusat. Dan ketaatan bukan lagi menjadi beban. Kalau Kristus prioritas, ketaatan itu bukan beban lagi Bapak Saudara, ya. Melainkan itu respon kasih kita kepada Tuhan, bahwa memang saya mengasihi Tuhan dan saya mau memilih untuk apa? Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
Amin Bapak Saudara ya. Kiranya Tuhan menolong Bapak Saudara sekalian, menolong saya, kita semua, untuk kita menghidupi firman Tuhan ini. Saya percaya kalau kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati, memelihara, menjaga, menolong kita untuk berjalan di dalam relnya Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini.